bisa berkumpul, bergathering lewat Zoom, tapi insya Allah semoga ini tidak mengurangi makna dan semangat dari gathering kali ini. Baik, memang alhamdulillah di tahun 2020 kemarin rumah sakit baik di Bekasi maupun di Depok, alhamdulillah sebenarnya pencapaiannya sudah cukup bagus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita semua diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara gathering Rumah Sakit Permata Keluarga Husada Group. Jadi kegiatan gathering ini merupakan kegiatan rutin yang memang selalu kita laksanakan di awal tahun dalam menyongsong setiap tahun awal untuk meningkatkan lagi semangat motivasi kita dalam mencapai apa yang sudah kita targetkan dalam bisnis plan kita di di bulan Desember tahun sebelumnya. Nah, hari ini sedikit berbeda karena di tengah pandemik biasanya kita melaksanakan gathering ini, kita jalan-jalan berwisata untuk meningkatkan keakraban, kebersamaan. Nah, kali ini kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu kita laksanakan secara online dan kali ini kita mengundang motivator yaitu Bapak Jamil Azaini yang sudah hadir bersama kita, yang nanti akan memberikan motivasi bagi kita untuk kita bekerja 1 tahun ke depan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kita bersama untuk pada pagi hari ini berkumpul dalam pertemuan online dalam rangka gathering Rumah Sakit Permata Keluarga Husada Group, Rumah Sakit Permata Bekasi, dan Rumah Sakit Permata Depok. Jadi ini patut kita syukuri dalam kondisi apapun kita dimudahkan Allah untuk melakukan gathering yang tidak lain adalah tujuannya untuk meningkatkan engagement silaturahim di antara kita dalam rangka membangun satu teamwork yang baik sehingga apa-apa yang kita lakukan memang merupakan suatu kerjasama yang bagus sehingga menimbulkan suatu pelayanan yang bermutu tinggi untuk pasien sehingga memberikan kepuasan dan itulah juga kepuasan kita tentunya. Pada kesempatan ini kita memang mengadakan gathering, sengaja kita mengundang motivator ya, dan waktu itu saya memang minta coba hadirkan salah satu motivator yang terbaik di Indonesia. Dan kita pilih Pak Jamil Azaini karena menurut pengamatan saya dari media sosial yang ada dan mungkin pernah beberapa kali saya lihat juga di layar kaca, insya Allah beliau merupakan motivator yang memberikan motivasi untuk sukses di dunia, bergetar di langit dan sukses di akhirat. Itulah suatu strategi hidup yang kita mesti jalankan. Kita sukses di dunia, kita bisa menggetarkan pintu-pintu langit, dan insya Allah kita selamat masuk surganya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, ya Allah, karena Engkaulah zat maha yang mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu, atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami tergabung bersama secara virtual dalam acara gathering karyawan Rumah Sakit Permata Group. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara pada hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil, terutama dalam meningkatkan mutu Rumah Sakit Permata Keluarga Husada Group, dan mewujudkan tenaga kesehatan serta non-kesehatan yang profesional, sehingga akan membawa dampak positif yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat masyarakat, ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, berikanlah petunjuk agar kami mendapatkan peluang yang membawa kesuksesan. Kembangkanlah kreativitas kami untuk berinovasi demi keunggulan,
dan pertajamlah intuisi kami agar bisa mengambil keputusan yang tepat dari keputusan yang salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa garda terdepan saat ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia. Para jajaran manajemen, para dokter, semua staf karyawan sudah hadir berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya mau coba cek dulu dong pada pagi hari ini mana nih senyumnya, boleh lihat dong senyumnya. Iya, saya melihat senyumnya di layar monitor. Kita berikan senyum kita yang paling manis, yang paling ceria dan keadaan apapun kita bangunkan semangat kita. Wow, luar biasa senyum Bu Puji ya. Yes, ini ada senyum Ibu Ai. Pas bangun tidur langsung teringat melihat matahari. Ya Allah, alhamdulillah matahari ini cerah banget, memberikan semangat. Jadi dengan syukurnya matahari memberikan kecerahan. Silakan semuanya berikan satu saja jurnal syukur, tanda syukur kita di pagi hari ini, tanda semangat kita, tanda energi kita yang sudah bersama kita. Tuliskan di chat box ya. Tuliskan di chat box. Nah, jurnal syukur nanti ini saya akan ajak jargon-jargon yel-yelan ya. Boleh tuliskan jurnal syukurnya, Bapak Ibu semuanya, tuliskan di chat box, cari tuh di chat boxnya. Nanti selama sesi juga bersama Pak Jamil Azaini, Bapak Ibu akan diajak berinteraksi menggunakan reaction jempol, reaction hati, menggunakan fitur chatnya. Alhamdulillah dari Kak Puji, Ikhtiarti, satu kata alhamdulillah. Dari kami alhamdulillah pagi ini masih bisa bangun, alhamdulillah ya Allah, udara segar, semangat baru, wow, alhamdulillah banget. Masih bernafas, wow, Masya Allah. Ini saya mau cek yang dari Depok dulu nih. Rumah Sakit Permata Depok, apa nih jawabannya? Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Jamil Azaini. Ya. Makasih Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Eldi Nazir, Pak Muhammad Hikam, Pak Alfi Ben, izin saya berbaginya dari Turki ini. Kebetulan saya ingin di akhir hidupnya membangun peradaban, dan salah satu peradaban yang sedang saya pelajari adalah peradaban di Turki ya, berguru kepada Muhammad Al-Fatih. Itu volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Perubahannya jelas, perubahannya cepat, jelas dan nggak jelas gitu, dan susah ditebak. Saya dan beberapa teman, termasuk juga dari kalangan akademisi, kemudian merumuskan kira-kira VUCA ini dilawan dengan apa ya? Perubahan yang nggak jelas ini, susah ditebak ini, sangat kompleks ini, dilawan dengan apa ya? Nah, waktu itu diskusi kami memutuskan bahwa VUCA dilawan dengan VUCA. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu dilawan dengan vision, visi yang jelas perusahaannya, termasuk visi diri kita. Uncertain dilawan dengan understanding, kita perlu memahami bisnis kita itu seperti apa, bisnis permata keluarga Husada itu kayak apa, kemudian clarity, jelas tugas-tugasnya, jelas yang mau dikerjakan, dan kemudian ambigu dilawan dengan agile. Jadi VUCA dilawan dengan VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu dilawan dengan vision, understanding, ya, kemudian clarity dan agile. Ya. Sedang membahas itu kita sosialisasikan ya sejak akhir 2019 sampai kemudian bulan Maret ya muncul COVID-19 ya. Dan makhluk kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi kemudian telah membuat kita mematuhi perintahnya. Makanya kalau saya ditanya, siapa leader paling hebat di dunia saat ini? Leader paling hebat di dunia saat ini adalah COVID-19. Kenapa? Karena leader itu artinya influence, pengaruh. Siapa yang bisa mempengaruhi orang, berarti dialah yang paling hebat. Nah, COVID ini bisa mempengaruhi orang, menjaga jarak, memakai masker, ya, kemudian mencuci tangan, dan sebagainya. Dan setelah kemudian ada VUCA dilawan dengan VUCA COVID-19, maka muncul new normal. Sehingga sekarang kerja pakai
Kemudian tahun 2021 sudah kita jalani, ya beberapa hari, sudah separuh bulan lebih kita jalani, dan kemudian banyak opportunity untuk pencapaian yang lebih baik dibandingkan di tahun 2020. Di mindset kita perlu kita tanamkan bahwa di tahun 2021 banyak opportunity. Lebih baik, lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Sehingga kalau di kepala kita itu banyak opportunity, banyak peluang yang muncul, maka insya Allah peluang-peluang itu akan hadir ke dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang perlu dilakukan agar kita bisa tetap produktif, selain produktif, optimis di tahun 2021? Ini yang akan kita diskusikan, bagaimana supaya kemudian kita tetap produktif dan optimis di tahun 2021. Nah, ada 3 kunci produktif di era new normal di tahun 2021 ini, ya. Kami mengusulkan beberapa, ya. Yang pertama, yuk di tahun 2021 emosi kita lebih positif, ya, atau kita memiliki emosi positif yang stabil. Yang kedua, jangan lupa bisnis itu berubah begitu cepat, maka kuatkan purpose bisnis kita. Dan yang ketiga, miliki sinergi tim, karena kalau kita kerja sendirian di era sekarang kita akan ketinggalan. Ya, eranya sekarang adalah era sinergi. Yuk kita bahas satu persatu. Ya. Nah, dimulai dari emosi positif yang stabil. Ya, perubahan itu VUCA COVID-19 itu menyebabkan perubahan. Ya, dan ketika dunia berubah, maka ada orang yang hidup di 3 zona. Pertama, zona takut. Ketika zona takut, dia melakukan tindakan atas dasar panik, merasa jadi korban, dan menyalahkan pihak lain. Makanya di awal-awal dulu ada yang menyalahkan Cina, ya, menyalahkan Israel, menyalahkan Amerika, gitu. Dan fokus pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Itu hidup di zona ketakutan. Yang kedua, itu hidup di zona pembelajaran. Sudah mulai menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, dan juga fokus pada peluang-peluang yang ada. Dan yang terakhir adalah ada orang yang hidup di growth zone, zona bertumbuh, sudah mulai mikirin orang lain, ya. Sudah proaktif menciptakan kondisi yang ingin dialami di masa depan, menghasilkan karya yang banyak manfaat. Nah, kira-kira nih teman-teman di Rumah Sakit Permata Keluarga Husada ini, baik yang di Depok maupun di Bekasi, kira-kira sekarang kebanyakan di zona mana hidupnya? Mungkin Mas Rangga bisa kita manfaatkan lembar chat. Kira-kira teman-teman dari Rumah Sakit Permata Keluarga Husada, baik yang di Depok maupun di Bekasi, kira-kira sekarang sedang di zona mana? Apakah fear zone, learning zone, atau growth zone? Yuk kita manfaatkan fitur chatnya. Silahkan Anda isi. Kira-kira sebagian besar Anda hidup di zona yang mana? Silahkan. Waktunya 30 detik menuliskan. Silahkan ada di zona mana. Ya. Gimana supaya kita hidup di growth zone, ya? Hidup yang terus bertumbuh, hidup yang terus berkembang. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, perubahan ini, kalau ada yang masih fear zone, itu nggak usah khawatir, itu normal, itu nyaman. Di learning zone itu juga nyaman, ya, wajar gitu ya. Growth zone, nanti masa naik lagi ada, kalau saya nambah spiritual zone, ada di zona spiritualitas, ya. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada pembelajarannya. Nah, perubahan yang cepat ini membuat emosi tidak stabil. Kerja di rumah sakit kadang juga emosinya nggak stabil, kan? Ada pasien marah-marah, atau ada pasien yang trauma gitu. Ada kemudian pasien yang protes dan sebagainya. Sudah gitu sampai rumah di perjalanan mungkin juga orang, karena kita tahu dari rumah sakit, takut ini nanti kena COVID, ketular dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kita mengalami perubahan emosi yang tidak stabil. Nah, gimana caranya menstabilkan emosi? Yuk, kalau sudah siap, yuk kita, terima kasih Mbak, sudah siap pulpennya ya. Yuk jawab 4 pertanyaan dari Susan David ini. Yang pertama, ya, yuk kita ngobrol dengan diri kita sendiri, lupakan dulu orang lain, lupakan orang-orang sekitar kita.
Ya, kita perlu menyintai diri kita. Gimana cara menyintai diri kita? Yuk kita ngobrol dengan diri kita sendiri dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, emosi-emosi apa saja yang tengah Anda rasakan saat ini? Boleh jadi bahagia, boleh jadi ceria, boleh jadi khawatir, boleh jadi sedih, boleh jadi was-was, atau apapun itu. Dalam waktu 1 menit, saya minta Anda untuk kemudian menuliskan kira-kira emosi-emosi apa saja yang tengah Anda rasakan saat ini. Silahkan. Anda tulis semua emosi-emosi yang ada pada diri Anda, yang sedang Anda rasakan saat ini. Oke, kalau sudah dituliskan emosi-emosi yang tengah Anda rasakan saat ini, coba Anda lihat, mungkin yang Anda tulis lebih dari 2, mungkin lebih dari 3, dan sebagainya. Coba Anda lihat di antara emosi-emosi yang sudah Anda tulis tadi, mana yang itu mengganggu hidup Anda. Mana itu yang sering menggelisahkan Anda? Mana itu yang membuat Anda nggak move on? Mana yang itu membuat kadang uring-uringan? Pilih satu yang itu sangat mengganggu hidup Anda.